pembaca juga perlu kritis ya. Pembaca juga perlu kritis. Artinya selektif memilih media, selektif memilih informasi gitu. Ya. Media itu menyajikan informasi kayak gitu kan nggak lepas dari tadi tujuan tadi ya. Artinya mendapatkan mungkin klik sebanyak mungkin atau pembaca sebanyak mungkin. Jadi nggak lepas dari itu. Nah, apa yang harus dilakukan pembaca ya tentu saja Oke, kembali lagi di Speak Sana Speak Sini. Hari ini aku bangkit mau nyepik salah satu pilar demokrasi. Yes, bahaya banget ya. Ada orang media di sini, perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen, Mas Rudal Afghani Dirgantara. Yes. sore Mas Bangkit. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Dong, kalau takon serius banget. Ada informasi apa nih hari ini? Seperti biasa puasa gitu ya. Kebijakan pemerintah nggak jauh-jauh dari itu, karena sebentar lagi lebaran, ada kebijakan pembatasan dan sebagainya ya, nggak jauh-jauh dari itulah. Oke. Apa informasi paling menarik di Banyumas Raya, Bro? Jadi ini Aji yang Purwokerto ya, bukan yang Indonesia, ini perwakilan Purwokerto, jadi pasti menguasai informasi di Banyumas Raya. Enggak juga. Aji, ya, saya buka masker boleh ya? Oh boleh. Saya sudah divaksin sih, jadi insya Allah aman. Siap. Aji itu untuk informasi itu kepanjangan dari Aliansi Jurnalis Independen gitu ya. Dan saya kebetulan di Aliansi Jurnalis Independen Kota Purwokerto, yang wilayahnya itu Ekskeri dan Banyumas. Apa namanya, terkait pertanyaan Mas Bangkit tadi soal apa yang lagi happening kayak gitu ya nggak jauh-jauh dari bulan Ramadan, pernak-perniknya dan sebagainya, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan sebagainya, karena sebentar lagi hari raya Idul Fitri, ada ritual mudik dan itu kemudian dibatasi. Beberapa kota, beberapa kabupaten itu memang membatasi diri, artinya melarang warganya untuk mudik gitu ya, karena memang mengantisipasi ledakan COVID-19. Nah itu yang menjadi kekhawatiran utama gitu ya, jangan sampai kemudian ada gelombang kedua atau ketiga COVID-19 di Banyumas Raya. Itu dampaknya panjang nanti, karena sekarang saja dampaknya belum selesai kan, kita kerasa kan. Orang yang plesir, kemudian dompet semakin tipis gitu kan, kayak gitu. Nggak komen gitu. Itu. Nah, Angger ngomong sebagai wartawan ya, itu kan sering ketemu ujaran, ya lucu sih, wartawan yang ngerti kabeh. Jadi sengerti apa wartawan terhadap informasi yang ketemu kan, Mas Gani anak info apa ya kayaknya sing main gitu. Angger wartawan ditakoni iku sih rasanya, Bro. Iya, ya bingung juga sih kadang ya, karena kan informasi ya, wartawan nggak selalu tahu banyak hal gitu ya. Kadang dia tahu sedikit hal juga gitu ya. Tapi pada umumnya memang wartawan tahu sedikit hal dari banyak hal gitu lah. Jadi ya tahu banyak hal tapi tidak mendalam, intinya begitu. Nah, pertanyaan kayak gitu memang lumrah dilontarkan ya ketika ketemu orang, dikiranya kita kan tahu banyak hal gitu ya, sehingga yang ditanyakan apa nih yang lagi hangat gitu ya. Yang lagi hangat ya bendoan gitu kan. Maksudnya informasi apa yang sedang hangat, mungkin maksudnya gitu ya. Ya dijawab saja apa yang sedang viral misalnya, atau yang sedang banyak diperbincangkan publik dan sebagainya, ya seputar itulah. Momen-momen itu. Berarti biasa ya takoni ke kartu. Wis kulina lah. Ngasih ketemu wong iku kudu nyaman, kira-kira takoni iki jawab apa kayak gitu. Nek arep ketemu Bangkit misalnya wis kudu pikir disit ki mesti kudu takoni apa sih lagi anget mesti. Tapi pertanyaan orang ora santai bae. Aja sing ngel-ngel. Wartawan itu biasa tanyai hal-hal yang susah, tapi saat ditanya kadang bingung jawabnya ya. Bingung juga. Luar biasa wartawan. Nah, Mas Gani, sebenarnya sekarang ini kan media berubah ya. Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi berita juga berubah. Jadi berdasarkan beberapa share informasi di teman-teman itu, sekarang informasi yang
berbasis berita itu lebih diburu dibandingkan misalnya artikel wisata dan sejenisnya. Nah, terus sekarang orang juga dekat dengan HP lah yang serius. Lah, seberapa pengaruh sih dengan dunia jurnalisme Indonesia pandemi dan kemudian tren teknologi ya? Terhadap dunia jurnalisme, termasuk kan kerja media sebenarnya. Itu pengaruhnya besar ya, jelas pengaruhnya besar karena itu mengubah banyak hal gitu ya. Ya katakan teknologi digital. Yeah. Itu menggeser platform media yang tadinya cetak gitu ya misalnya, bergeser ke online. Nah, kemudian konsumsinya juga bergeser, yang tadinya mungkin banyak yang baca beli koran karena agak ribet dibandingkan misalnya sekedar buka HP sudah bisa mengakses informasi, mengakses banyak hal gitu ya. Mungkin itu juga mengubah selera membaca, itu juga mengubah banyak hal termasuk iklan ya. Iklan itu juga geser dari yang tadinya banyak dicetak sekarang geser ke penyedia jasa iklan online misalnya, kayak ya banyak lah, ada sosial media di Facebook, di Google, Instagram sebagainya. Jadi trennya itu geser, itu yang membuat kemudian media-media cetak itu sedikit kesulitan untuk membiayai operasional dan sebagainya karena iklan bergeser dari cetak ke online. Selain murah juga kayaknya jangkauannya lebih luas dan efektif gitu. Kurang lebih begitu. Jadi prediksi sing menyebutkan anggap misalnya media cetak kukudan itu seserius itu? Setidaknya sekarang sudah terlihat. Nggak usah terlalu banyak menganalisis. Cukup melihat faktanya saja. Faktanya sudah banyak media besar cetak itu gulung tikar dan pindah ke online. Katakan sekarang di Jawa Tengah Suara Merdeka misalnya, di Jawa Barat ada Pikiran Rakyat misalnya, betul. Di Jogja ada Kedaulatan Rakyat misalnya, itu mulai beralih ke online. Itu ya, dan Pikiran Rakyat Jawa Barat bahkan sudah tutup gitu ya cetaknya gitu ya, dan beralih full ke online. Itu sudah menceritakan lah, sudah menjelaskan fakta, itu sudah menjelaskan bahwa memang perubahan medium dari cetak ke online itu memang nggak bisa dihindari. Jadi itu soal keniscayaan, soal waktu saja, soal kapan mau total ke online. Sekarang memang sudah masih ada yang survive di cetak, cuman ya cukup sulit untuk bertahan, dan mereka pelan-pelan memang mengurangi sumber daya manusianya pelan-pelan untuk efisiensi, dan mungkin dalam waktu hitungan tahun atau bulan bahkan akan beralih ke online. Dan migrasi gue pancen gampang sih ya. Bagi yang punya sumber daya itu mudah, karena sumber daya itu apa? Maksudnya budget apa SDM juga? Budget dan SDM, karena mengelola media online nggak semudah itu juga gitu ya. Maksudnya sekedar beli domain gitu, sama hosting itu kan enggak, dia harus dikelola dengan baik gitu kan. Terutama misalnya kontennya kan harus dikelola dengan baik, dipromosikan di kanal-kanal apa saja yang kira-kira segmennya itu banyak di situ misalnya, ya seperti itu. Jadi investasinya itu di SDM sebenarnya. SDM itu bagian pengembangan riset misalnya, katakan apa yang sedang bentuk seperti apa yang pas untuk market atau pembaca saat ini misalnya. Berarti tetap ada analisa pasar, analisa kemampuan dan sejenisnya. Iya, ada yang asal nyebur media-media itu juga banyak ya, kemudian kolaps, tumbang lagi. Karena memang ada yang adu cepat gitu ya. Sekarang memang trennya adu cepat ya, bahwa informasi itu harus cepat disajikan gitu ya. Ya kan online loh, Pak. Anggur di-share kalah nang Facebook misalnya. Betul. Khawatirnya kalah sama media online, sama media sosial gitu kan. Karena media sosial begitu terjadi bisa langsung diunggah dan kemudian bisa diakses oleh banyak orang gitu. Cuman kan yang kadang
hiraukan gitu kan, yang kadang diabaikan itu kan akurasi, soal akurasi bahwa Oke. kita kan media umum, media massa gitu ya, itu kan menyajikan informasi yang terverifikasi, ya kan, agar orang itu tidak tersesatkan lah bahasanya ya, atau apa ya, agar orang itu mengakses informasi yang benar, yang verified gitu loh, Iya. yang valid. Verifikasi itu sudah ditanyakan ke narasumber maksudnya. Ya artinya melalui proses rangkaian proses jurnalistik dong, Iya. konfirmasi, verifikasi, check and recheck gitulah. Beda sama medsos kan enggak ya. Share gitu. Entah apa yang Posting. terjadi diunggah, kasih caption semaunya sendiri gitu kan. Itu Bahkan captionnya kayak info lengkapnya ke lur gitu ya. nah bahkan yang punya info lengkap silahkan ditambahkan. Nah, Iya. misalnya begitu kan, Iya. trennya begitu. Nah, itu yang membedakan kita dengan media sosial gitu. Oke. Media sosial cepat memang, tapi akurasinya masih dipertanyakan. Nah, kita memang perlu cepat memang, tapi lebih perlu lagi akurat. Oke. Agar apa? Agar masyarakat itu mengakses informasi yang benar-benar valid gitu loh. Bukan informasi yang sumir, yang belum jelas faktanya, duduk perkaranya, kan gitu. Iya. Jadi akurat dulu baru cepat. Menurut saya begitu ya. Menurut saya begitu harusnya. Oke, itu susah diwujudkan untuk ngomong kerja-kerja media sekarang itu, misalnya ngomong berita yang terverifikasi, kemudian akurat, tapi cepat ya. Ya nggak susah sih. Iya. Kan wis kulina mas, gaweane pancen kayak gue, Iya. konfirmasi dan verifikasi. Sekarang sudah ada telepon misalnya, Iya. kalau misalnya jauh gitu ya, nggak bisa ditemui gitu ya, by phone sudah bisa. Nggak punya pulsa, pakai telepon WA sudah bisa misalnya. Atau mungkin pakai perangkat lain misalnya, pesan misalnya. Iya. Sekarang kan sudah mudah sekali maksudnya untuk melakukan verifikasi, konfirmasi gitu loh. Benar nggak misalnya tabrakan di jalan ini itu antara ini dan ini korbannya sekian, kan tinggal ditanyakan benar atau tidaknya misalnya. Ketika misalnya muncul di media sosial ada peristiwa kecelakaan lalu lintas misalnya, kan tinggal ditelepon saja misalnya kalau memang butuh cepat gitu loh. Oh iya benar, berarti ini benar, korbannya sekian, oh iya benar. Sudah misalnya begitu. Untuk awal ya, untuk informasi awal kira-kira bersaing dengan media sosial kan sekedar itu, nanti dirangkai. Nah untuk misalnya lebih dalam lagi sisi lain dan sebagainya, bisa ketemu langsung ngobrol sama narasumbernya tuh. Jadi ya kita punya pilihan kok, kalau kita mau kok. Pilihan untuk akurat dan cepat itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sing dipilih sih apa? Apanya? Cepat itu apa akurat dan cepat? Nah kalau trennya itu memang cepat dulu gitu Cepat. ya. Trennya itu kan saya lihat memang cepat dulu. Yang penting cepat dulu lah, karena nggak hanya bersaing dengan medsos, sesama media mainstream pun kita bersaing kadang gitu ya. Sekarang kan banyak banget media online gitu ya. Yang sesama media online itu juga saling adu cepat, karena siapa yang cepat menurut mereka itu dia yang paling banyak mendapatkan viewer. Kan Pembaca gitu ya. Kalau udah baca di sini kan pikirnya kan orang males baca di yang lain karena udah baca di sini. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat, bahasanya gitu. Yes. Mantap. Nah, soal media online, misalnya clickbait lah. Clickbait itu kan judul-judulnya bombastis, kemudian kalau dulu kan kalau di media cetak berarti ada istilah koran kuning gitu ya. Hal-hal gitu lah. Oke, istilah mungkin online-nya clickbait. Sebenarnya kalau wartawan itu memang kerjanya kepriwe, media itu kerjanya kepriwe kok sampai ada yang suka memposting judul yang clickbait dan kemudian demi pembaca, atau kayak apa sih kondisinya itu? Kalau clickbait itu kan itu berkait erat dengan pendapatan ya. Iya. Karena media online itu diantaranya pendapatan dari page view, dari klik. Gitu ya, dari klik. Barang siapa dapat klik banyak maka dapat viewer banyak. Dapat viewer banyak artinya itu media yang menggiurkan untuk para pengiklan bahasanya. Orang kan nggak akan iklan di media yang pembacanya sedikit atau tingkat keterbacaannya kecil, rendah. Dia pasti ngiklan di media yang banyak dibaca orang, kan gitu. Karena pingin dibaca orang, akhirnya laris dan sebagainya. Nah, ini kemudian membuat banyak media itu
melakukan segala daya upaya untuk mendapatkan klik gitu ya, termasuk tadi nomor 2-kan atau nomor 3-kan bahkan soal akurasi gitu. Iya. Yang penting clickbait dulu, cepat dan clickbait gitu ya. Clickbait itu bombastis tadi ya kamu bilang ya, bombastis, fantastis sehingga menarik perhatian orang gitu. Jadi ya ini nggak lepas dari wajah media yang selain lembaga sosial yang punya pertanggungjawaban sosial, juga dia lembaga industri, industri yang orientasinya untung gitu loh. Iya. Yang ora untung ya sing kerjaan ngono juga ora urip ya. Nggak bisa bayar. Gitu. Yes, mantap ya. Karena memang ya sebagai pembaca awam kadang ketun ya, nggak misal lagi maca tak kira judulnya apa, isinya apa, hal gitu kan kadang menyebalkan juga. Nah, itu pembaca memang harus kritis. Iya. Kalau memang yang kayak gitu ya nggak perlu dibaca. Tapi kadang diklik aja. Ya, back kan bisa, atau close gitu ya. Iya. Cari sumber-sumber media-media yang memang kredibel. Ya. Yang dia misalnya memang menomorsatukan misalnya akurasi gitu. Karena kita kan nggak pingin tersesat gitu ya. Iya. Nggak pingin baca informasi yang salah, yang keliru. Kita pinginnya referensi yang jernih, yang benar. Sehingga ketika kita menentukan misalnya Mas Bangkit pebisnis gitu ya. Ada isu pemerintah bikin regulasi pembatasan bla 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 misalnya. Ternyata di faktanya tidak seperti itu. Misalnya, saya sudah kadung takut nih baca berita yang awalnya nggak akurat tadi misalnya. Ternyata bukan kebijakan yang membatasi, tapi misalnya mengarahkan ke lain segmen misalnya, atau kayak sekarang kan Bupati lagi ketol misalnya mewajibkan toko modern itu untuk kolaborasi dengan UMKM misalnya. Nah itu kan kalau kemasan bahasanya toko modern nggak boleh dihadap-hadapkan dengan UMKM gitu kan ada nih media yang kemudian niatnya, saya lihat itikadnya itu mengkolaborasikan dua hal ini, UMKM dan toko modern. Tapi ada yang kemudian memframing menghadap-hadapkan antara toko modern dengan UMKM, seolah-olah saling berhadapan-hadapan, saling bermusuhan gitu loh, atau saling bersaing. Kan nggak, menurut saya kan akan lebih baik menurut saya ketika dikemas ini, aturan ini itu untuk memajukan sama-sama gitu loh. Toko modern juga dapat pasokan produk-produk berkualitas lokal karena konsumennya lokal. UMKM yang punya produksi bagus juga masuk ke pasar modern yang cukup mudah diakses, ya kan, kemasannya sudah terstandar dan sebagainya. Itu kan lebih asik begitu ya. Nah itu berita-berita yang kayak gitu tuh jarang gitu loh. Yang memposisikan ini sama ini itu sebenarnya sama-sama perlu berkolaborasi. Kenapa kita cenderung ya pola pikir konflik ya? Iya. Framingnya adalah konflik. Kenapa? Karena gurih itu. Gurih nggak usah Pak, maksudnya pembaca. Konflik itu kadang-kadang gurih, berita konflik. Kadang jurnalis juga terjebak sama pola pikirnya sendiri, sama euforia, sama euforia diri sendiri bahwa ketika ini dihadapkan dengan ini dia puas banget rasanya gitu. Padahal menurut kacamata publik bisa juga nggak seperti itu. Jadi wartawan itu juga perlu melihat dari kacamata publik ketika memilih angle, memilih judul bahkan kayak gitu. Perlu. Jadi apa sih yang dibutuhkan publik kan gitu. Saya bikin judul kira-kira apa sih yang menarik buat publik, yang diperlukan publik, bukan apa yang menurut saya gurih untuk dikonsumsi ego saya sendiri misalnya. Kadang dia sekedar memuaskan diri sendiri gitu loh dengan membuat judul yang kayak gitu. Padahal menurut orang luar pembaca, nggak seperti itu kok, harus duduk persoalannya nggak seperti itu kok, faktanya nggak seperti itu kok, atau niat saya nggak seperti itu kok, kayak gitu. Jadi perlulah memahami, keluar dari diri sendiri dan memahami apa yang dibutuhkan publik dan apa sih perspektif publik yang penting. Ada dua hal yang aku tangkap. Pertama, ngomongin soal objektivitas dan subjektivitas ya.
konon wartawan itu kan kerjanya memang melakukan objektifikasi dengan verifikasi dan sejenisnya itu. Tapi saat ditulis itu cenderung subjektif ya. Karena pengalaman pribadi atau apapun atau tadi cara berpikir dan sejenisnya. Egosentrisme. Bahkan ego. Jarang sih ngukur itu ke pembaca ya. Nah, betul. Iki mengatasi ini kayak apa? Anggur wartawan sih kijana. Mengatasi persoalan ini. Persoalan antara subjektivitas dan objektivitas. Sebenarnya itu kan juga kadang jadi obrolan di pembaca ya. Loh, beritanya suara objektif kayak gitu kan. Iya. Lah beritanya subjektif kayak gitu. Kayak apa jane memandang hal ini? Ya, wartawan yang paling hebat sekalipun dia tidak boleh berhenti belajar ya, menurut saya loh ya. Apalagi wartawan baru misalnya. Wartawan anyar. Wartawan anyaran. Nah itu, jadi kuncinya belajar menurutku sih. Dengan banyak baca misalnya, dengan banyak memahami referensi. Jadi profesi wartawan itu, profesi jurnalis itu sebenarnya profesi yang yang mengharuskan pelakunya atau orang yang berprofesi di situ untuk terus belajar sebenarnya. Karena nggak mungkin wartawan itu stuck mandek hanya dengan kemampuan yang dimiliki saat ini misalnya. Nggak bisa. Zaman berubah, era berubah, kita juga harus berubah. Artinya kita juga harus update, kita harus mengembangkan diri kita. Nah, persoalan itu terjadi karena orang atau jurnalis itu malas mengembangkan diri, atau enggan mengembangkan diri, gitu. Merasa sudah cukup dengan apa yang dimiliki, mungkin gitu ya, sehingga dia malas mengembangkan diri. Malas mengembangkan diri kan alasannya macam-macam. Merasa sudah pintar, merasa sudah cukup, senior, merasa sudah berpengalaman. Ya itu ya. Ya kan nggak cuma yang senior ya, kayak junior juga banyak. Maksudnya ya zona nyaman ya, mungkin sudah masuk zona nyaman sebagai wartawan gitu. Itu mengelola diri lah, agar bisa beranjak dari zona nyaman. Ya, jadi dari situ nanti ketemu sendiri komposisi objektivitas dan subjektivitas itu ya. Iya. Ya sebenarnya dengan nggak usah ribet-ribet ya, belajar itu cukup baca sebenarnya. Ya, baca karya jurnalistik yang berkualitas itu sudah bisa mempelajari. Oh ini kayak gini, oh kayak gini, gampang sekali benar. Kalau mau aja. Nah, itu satu sisi tadi dari obrolannya, Mas Gani. Nah, sisi kedua pembaca atau penonton informasi lah gitu ya. Kita kan disusupi informasi gila-gilaan lah ya dari media. Sebenarnya media itu kalau aku lihat meskipun ada kolom komentar itu informasi tetap satu arah. Tetap satu arah dari media kemudian ke publik gitu. Publik mengomentari ya komentar tok gitu, tidak kemudian jadi menambah khasanah berita itu sendiri kan. Nah, sebenarnya gimana sih publik harus melihat berita-berita sekarang gitu atau konten-konten media karena di satu sisi orang bilang berita ini masyarakat, tapi kadang masyarakat tidak butuh. Contoh dulu kan itu ada berita-berita jayus misalnya, pohon pisang berjantung 10 misalnya gitu, atau apa lagi ya pokoknya hal-hal yang gaib gitu. Terakhir misalnya kita bisa dengar yang babi ngepet misalnya yang kemudian ternyata hoax gitu kan. Hal-hal gitu. Kayak publiknya kepriwe kok dikasih berita-berita gitu, harus bersikap kayak apa ya? Siapa pembaca harus publik. Ya apa ya? Ya gitu. Jadi pembaca juga perlu kritis ya. Pembaca juga perlu kritis. Artinya selektif memilih media, selektif memilih informasi gitu. Media itu menyajikan informasi kayak gitu kan nggak lepas dari tujuan tadi ya, artinya mendapatkan mungkin klik sebanyak mungkin atau pembaca sebanyak mungkin, jadi nggak lepas dari itu. Nah, apa yang harus dilakukan pembaca ya tentu saja dia kan tahu apa yang dia butuhkan. Saya misalnya baca suatu artikel karena saya butuh, misalnya saya butuh tahu informasi itu, jadi pilih-pilih sendirilah mana yang saya butuhkan dan mana saya yang perlukan. Saya yakin dengan begitu
akan terseleksi. Artinya media berita yang disajikan oleh media juga akan terseleksi. Ini akan banyak pembacanya, ini akan tidak. Karena media itu karena sejak era industri itu ya, sejak media bergeser ke industri itu kan media juga mengakomodasi apa yang menjadi menjadi favoritnya pembaca gitu ya. Yeah. Apa yang senang dibaca pembaca, misalnya pembaca senang baca berita kriminal, maka suatu media akan menyediakan rubrik khusus kriminal gitu. Misalnya pembaca suka hal-hal goib misalnya, informasi yang metafisik misalnya, yang sifatnya kayak gitu, media akan menyajikan itu. Karena apa? Dengan menyajikan berita itu ternyata kliknya tinggi, kliknya banyak misalnya, ya berbondong-bondong ke situ. Jadi satu memang medianya harus pintar memilih news value. News value kan bukan hanya sekedar menarik saja gitu ya, tapi juga penting gitu loh. Jadi jajaran redaksi harus menyajikan informasi yang memang penting gitu loh, bukan hanya sekedar menarik ansih. Menarik itu kan diantaranya tadi ya, pisang jantungnya 10, babi ngepet, itu kan nggak penting tapi kadang menarik gitu. Nah itu yang pertama, itu redaksi harus menyajikan informasi yang penting. Kedua, pembaca harus selektif. Selektif artinya dari dua sisi nih ya, tidak hanya pembaca yang salah juga, media menyajikan informasi kayak gitu gara-gara pembacanya suka, itu enggak juga. Media juga bisa mengarahkan pembaca untuk membaca artikel tertentu yang penting dan juga menarik. Nah, bagaimana mengemas berita penting itu menjadi menarik, kan itu yang harus dilakukan. Berarti dua sisi sekaligus ini ya, saling terkait. Media seolah-olah ngikutin pembaca ya secara tidak langsung juga mempengaruhi media. Jadi kayak telur sama ayam, ini duluan mana gitu. Ini yang salah siapa gitu kan. Nah, ngomongin media, tadi aku pengen takon pendapatnya Mas Gani kayak. Kalau ngomong media terbaik ya, sebenarnya media terbaik sekarang ya bagi publik itu ya level lokal sampai level nasional mungkin. Buat referensi dari siapa tadi? Aku nggak bisa ngomong kalau kayak gitu. Karena itu kan pertama kalau ngomong terbaik itu kan pakai parameter apa dulu gitu kan. Kan harus ditanya dulu parameternya apa. Kedua, setiap orang punya kecenderungan yang berbeda-beda, misalnya gitu ya. Saya suka informasi ini, saya suka informasi itu. Nah, apakah kemudian yang terbaik itu yang paling banyak dibaca, gitu kan? Sementara pembaca itu punya selera masing-masing, gitu kan? Kan nggak bisa semudah itu menentukan mana yang terbaik, gitu kan? Dan sebagainya. Ya, yang terbaik pokoknya yang menyajikan informasi yang kredibel gitu aja. Contoh? Ya banyak yang menyajikan informasi kredibel itu, braling.com misalnya. Ini wartawan biasa bertanya kemudian mendapatkan jawaban yang diplomatis. Sekarang saya tanya menjawabnya diplomatis. Karena nggak bisa menentukan tiba-tiba ngomong cemplong media A, B, C. Kan saya nanti pertanggungjawabannya susah. Dasarnya apa dan sebagainya. Kan harus pakai dasar kan.